pengalaman seperti itu memberikan pelajaran berharga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjalani kehidupan. Jadi pengalaman menggembalakan kambing itu memiliki dampak yang besar. Karena itu tidak mengherankan kalau hampir setiap nabi pernah melakukan pekerjaan tersebut. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan menggembalakan kambing. Faqala ashabuh, ketika para sahabat mendengarkan berita dari nabi tersebut, mereka bertanya, wa anta, engkau bagaimana ya Rasulullah? Faqala na'am, kata Rasul, iya, kuntu ar'aha ala qararid ahli Makkah. Saya menggembalakan kambing dengan imbalan recehan dari penduduk Makkah, upah terima. Nah, begitulah keadaan masa kecil Rasul. Hidup dalam keadaan yatim, berpindah pengasuhan dari ibu ke kakek, kakek ke paman. Umur 8 tahun mengalami situasi kehidupan yang rumit. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Wad-Duha benar-benar menggambarkan realita atau kenyataan bagaimana suasana kehidupan Rasul. Wa wajadaka a'ilam, apa kata Allah? Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilam fa'aghna. Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tidak melepaskan hambanya yang telah dipilih, yang akan menjadi Rasul penutup seluruh Nabi dan Rasul. Allah Maha tahu dengan keadaan Nabi. Karena itu lihat bagaimana Allah menuntunnya. Menuntunnya dari sisi ruhiyah, dari sisi rohani. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari kebenaran setelah melihat berbagai perbuatan orang-orang jahiliyah yang menjadikan benda-benda sebagai Tuhan, berhala mereka sembah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan fitrah beliau tidak menerima, karena itu tidak pernah sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kepada berhala. Perlu diingat, Nabi tidak pernah sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlibat dengan apa? Dengan gaya kehidupan masyarakat jahiliyah di masa itu. Dan kita tahu orang jahiliyah tidak tahu halal haram. Tidak jelas bagi mereka mana yang mendatangkan keridhaan atau tidak pencipta alam semesta ini. Tidak ada pertimbangan mereka ke sana. Yang mereka lakukan apa yang menyenangkan, memuaskan syahwat. Karena itu jangan cerita perzinaan, jangan cerita tentang minuman keras, jangan cerita rampas-merampas, jangan cerita mengeksploitasi orang miskin dengan perbuatan riba. Itu adalah perbuatan yang menjadi budaya mereka.
Wanita mereka pandang hanya sebagai masyarakat kelas sekian. Manusia diperdagangkan dalam bentuk perbudakan, dan berbagai tempat-tempat untuk menyalurkan syahwat banyak di kota Makkah ketika itu. Tetapi, nah itulah makna wa wajadaka dhallan fahada. Apa maknanya? Bukan berarti Nabi tersesat kemudian menyembah patung, tidak begitu maknanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menuntun beliau sebelum beliau mendapatkan wahyu dari Allah, di masa beliau masih belum menjadi nabi, belum menerima risalah Islam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan beliau jalan yang benar. Jadi para nabi itu telah dipelihara oleh Allah semenjak sebelum jadi nabi. Nah, itu yang dikatakan irhasat namanya. Apa misalnya? Seperti cerita Nabi, saya tidak pernah di masa kecil saya ikut dalam kegiatan-kegiatan orang-orang Quraisy itu, kaum musyrikin, dalam tempat-tempat pesta mereka, dan bahkan tidak ada di dalam perjalanan hidup beliau ikut di dalam kegiatan-kegiatan maksiat syahwat mereka itu. Jadi kata Nabi pernah 2 kali ketika beliau mengembalakan ternak di malam hari dengan kawan beliau. Apa kata beliau kepada kawan? Tolong lihat kambing ambo yo. Kama ambo ingin turun ke kampung, ke kota, ingin mencari akar jorang malam tu. 2 kali. Kali pertama Nabi tinggalkan kambingnya bersama temannya. Ketika menghampir ke perkampungan, terdengarlah berbagai macam pesta musik dan berbagai macam. Tiba-tiba Nabi merasa mengantuk saja, tertidur. Baru pagi hari setelah matahari menimpa tubuh beliau tersentak bangun. Kemudian kembali beliau ke kambing, kata kawan, mengada di malam. Tado domba ke situ, menjalang itu terang ada mau talalok mo. Balik. Setelah itu yang kedua coba lagi. Saya mau coba, tolong lihat ya kambing saya mau ke sana. Tapi kata Rasul, belum sempat lagi beliau masuk, beliau sudah tertidur lagi. Akhirnya kembali. 2 kali itu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk melihat situasi, tetapi telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara makna wa wajadaka dhallan fahada. Artinya apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala menuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bergelimang dengan perbuatan kemaksiatan. Nah, kemudian dari pekerjaan beliau mengembalakan kambing tersebut, setidaknya para ahli sirah mengatakan ada 5 karakter yang terbentuk. Jadi kalau kambing itu rupanya memberikan pelajaran yang membentuk karakter seseorang. Awak tahu kambing itu lebih babayo liarnya dibandingkan dengan kerbau, dengan sapi. Jadi ada 5 karakter yang terbentuk. Nah, ini perlu jadi catatan kita. Yang pertama adalah sikap sabar. Orang kebelau kambing sabar. Apalagi kalau kamu membawanya kaya. Betul apa ya? Pak Mairi kambing kaya ke cara. Bagaimana tidak? Pengembala akan keluar di saat matahari terbit sampai terbenamnya. Dan kita lihat kambing kok kalau makan antahnya lambeknya. Memilihlah tuh. Nah, karena itu membutuhkan apa? Kesabaran untuk memikul tugas tersebut. Itu pertama. Jadi wajar kalau setiap nabi
diutus oleh Allah ra'al ghanam, mengembalakan kambing. Di antara kesabaran di dalam menjalankan tugas itu, dahulu kambing ini dibawa ke padang rumput. Dia tidak berada, jadi orang mengembala kambing tidak berada di dalam istana. Bahkan keluar, meninggalkan area perkampungan. Dan kita tahu bagaimana panasnya jazirah Arab, harus mencari padang rumput dan berbagai macam. Dan juga air. Nah, karena itu tidak ada pilihan lain. Penggembala kambing atau domba harus bersifat sabar. Nah, kesabaran ini yang terlatih. Yang kedua, tawadhu. Karena orang yang mengembalakan kambing, mengembalakan domba, senantiasa melayani domba-dombanya itu, menjaganya ketika akan melahirkan, memeliharanya, bahkan bisa jadi tidur di dekatnya. Itu mengajarkan orang apa? Rendah hati, tawadhu. Yang ketiga, asy-syaja'ah. Mengembalakan domba membutuhkan keberanian. Bagaimana tidak? Di padang rumput yang luas itu serigala senantiasa mengintai. Harus berhadapan dengan binatang buas. Karena itu harus siap untuk membela dan mempertahankan serta menjaga ternaknya. Yang keempat, orang yang mengembalakan ternak melahirkan sikap apa? Iba, penyayang kepada binatang. Kadang ada di antara kawanan domba itu yang tidak kuat berjalan. Lihatlah orang mengembala kambing, kadang-kadang di pangkunya, digendongnya, menimbulkan rasa sayang dan hibah. Kemudian berikutnya yang kelima adalah melatih untuk hidup dari tetesan keringat sendiri. Jadi ada 5 setidaknya pelajaran berharga yang didapat oleh Rasul dengan tugas beliau mengembalakan kambing, di samping tentu membantu kesulitan hidup yang dilalui oleh paman beliau yang mengasuh beliau. Ada 5: kesabaran, sikap tawadhu, keberanian, sayang dan hibah. Kemudian berikutnya, suka menikmati hasil tetesan keringat sendiri. Nah, mestinya anak-anak kita, nah ini kalau kita berbicara hari ini, mengambil sejarah itu, supaya sejarah itu tidak hanya menjadi catatan yang dibaca, tetapi menjadi tuntunan di dalam kehidupan. Karena Nabi adalah tauladan kita, maka 5 karakter ini harus ditumbuhkan pada anak-anak kita. Nah, tapi sayang, anak-anak kita hari ini tumbuh dengan manja, tidak mengenal susah hidup, sehingga ada beberapa catatan para peneliti hari ini tentang perkembangan generasi muda yang sekarang disebut dengan Gen Z. Salah satu catatan mereka adalah Gen Z hari ini mudah patah ketika berhadapan dengan tantangan dan kesulitan. Jadi makanya lihatlah status mereka, mudah sekali galau nih. Galau san, seketik saja galau. Kemudian tidak sigap, tidak cekatan berhadapan dengan tantangan hidup. Mudah mengeluh, curhat ke kiri, curhat ke kanan.
Nah, mestinya kalau kita belajar dari perjalanan hidup Nabi, 5 karakter ini harus tumbuh. Kalau kita berharap generasi kita hari ini menjadi generasi yang akan melanjutkan tugas-tugas di masa mendatang, generasi yang penuh dengan kesabaran, sikap tawaduk, syaja'ah, keberanian, kemudian rahmah, kasih sayang tumbuh di dalam dirinya, dan kemudian suka hidup dengan hasil tetesan keringat sendiri. Dan ini 5 modal kehidupan itu. Nah, kalau punya 5 kok sama kapailannya tuh. Cuma kini sabar. Cuma awak cari sabar. Nak awak kini terlambik se mentransfer piti. Kemudian tawaduk. Mana kita menemukan anak-anak kita hari ini tawaduk? Sedikit saja dia tahu orang bodoh sesadonya. Sedikit saja. Dan dia lebih senang untuk menonjolkan dirinya, mencitrakan dirinya, kalau perlu melecehkan orang lain. Nah, kita bertemu bukan hanya di kalangan orang biasa, di kalangan pelajar agama pun. Bapak dan Ibu perhatikan. Coba perhatikan akhir-akhir kemarin ada perdebatan ulama se-Sumatera Barat memutuskan ini, datang orang merasa bahwa dia mengerti dengan bahasa yang dia katakan, ia melecehkan, merendahkan, bahwa dia faham pula, dia hebat pula, padahal umurnya sebaya dengan anak saya dan berbagai macam, tapi tidak ada adab. Akhlak. Seluruhnya kalau sudah menjadi populer, dia merasa orang rendah semua. Karena dia kondang berbagai macam, enak saja dia memfitnah. Dia fitnah. Ada kabarnya dari kampungnya menelpon, saya dituduhnya, walaupun tidak sebut nama, mengejar bapak saya dengan ladiang. Ini kerjaan. Kenapa? Karena memang tidak ada karakter tawaduk. Tawaduk itu hanya di depan kamera begini. Kalau disorot dengan kamera, tidak tanggung. Kalau kamera ini ditutup, nah itu orang-orang yang tahu dengan agama. Apalagi kalau tidak. Jadi sikap sabar susah didapat hari ini. Apa contohnya? Lihat jalanan. Jadi kalau melihat karakter kesabaran suatu kaum, suatu bangsa, lihat lalu lintasnya. Lai tampak dia apa-apa dan ibu-ibu kesabaran di jalan raya itu. Ketik sewa talambek lampu hijau berapi-rapi kelakson di belakang. Kenapa sering macet itu? Bapak dan ibu-ibu, saya sering terjebak juga kalau pulang ke kampung, dari Padang ke Solo, karena ada jadwal kajian di kampung sekali sebulan. Itu kadang terjebak berjam-jam di setinjau itu. Tahu enggak apa yang menyebabkan macetnya? Karena tidak ada kesabaran tadi. Di orang kita ni bangga betul itu. Kalau orang babari antri sekian kilo, tu nyelonongnya ke muka tu. Sanang banatinya, hebatnya keceknya. Hilang sabar. Tidak ada sikap tawaduk. Nah, sehingga hilang disiplin, tidak mempertimbangkan. Jadi banyak kemacetan itu disebabkan karena tidak ada kesabaran. Nah, saya juga ingatkan juga ibu-ibu kan yang terkenal katanya ras terkuat di dunia. Kalau membawa motor, awak nak membawa motor camih. Lepas tu sennya suruh beloknya kida.
Anane mana inyo nan salah. Kemudian ditegur, awak lo ni bulalangnya. Jadi karakter. Jadi perlu ditumbuhkan 5 sikap tersebut.